Di Pileg 2024, banyak sekali caleg yang gagal. Bahkan mereka yang memiliki nama besar, pesohor, selebriti, public figure, termasuk aktivis dan vokalis yang aktif menyuarakan isu-isu baik di level nasional maupun daerah, mereka rontok dan gagal masuk ke Senayan. Apa sebab mereka gagal? Termasuk mungkin Anda, paling tidak ada 5 hal yang sering dikeluhkan sebagai permasalahan kegagalan tersebut. Apa itu? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bung Gas Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini kita membahas mengenai 5 hal yang mengakibatkan banyak caleg yang gagal. Yang pasti, pertarungan Pileg kemarin merupakan pertarungan yang sangat seru, yang diikuti oleh hampir 300.000 caleg di semua tingkatan, dan alokasi kursi di seluruh Indonesia hanya sekitar 21.000. Jadi kalau banyak yang gagal itu sudah merupakan sebuah keniscayaan. Nah, kegagalan itu juga bisa berarti karena mereka kalah suara dari partainya sendiri, ataupun mereka yang walaupun suaranya tinggi tetapi partainya tidak masuk ke dalam parliamentary threshold. Terlepas dari hal-hal yang sudah saya sebutkan, paling tidak terdapat 5 hal yang selalu dikeluhkan oleh para caleg yang mengakibatkan mereka gagal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang paling sering diperdengarkan oleh mereka yang gagal adalah masalah politik uang. Politik uang yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan memberikan sejumlah dana tertentu kepada pihak penyelenggara atau mereka yang berkepentingan untuk mengatur hasil pemilu. Yang kedua, berkaitan dengan vote buying atau membeli suara dari konstituen atau calon pemilih. Ini sering dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan serangan fajar, serangan duha, serangan bansos, dan lain sebagainya. Ini paling sering dikatakan oleh para caleg. Kadang-kadang bahkan ini menjadi kambing hitam bagi kegagalan caleg-caleg yang ada, yang tentu saja mudah sekali diterima oleh masyarakat. Nah, permasalahannya kekalahan mereka betul-betul karena politik uang atau karena masalah lain, ini yang menjadi masalah. Karena kadang-kadang mereka yang gagal kemudian tidak mengevaluasi secara menyeluruh apa penyebab kegagalan mereka. Apakah karena politik uang atau karena sebab-sebab lain. Yang kedua, tim ses yang buruk dan khianat. Nah, ini juga sering sering kita dengar semua bahwa timnya mengkhianati, timnya tidak bekerja dengan baik, timnya kemudian bahkan mengambil uang atau mengambil sejumlah logistik yang harusnya didistribusikan kepada calon pemilih. Nah, saya sering katakan bahwa salah satu letak keberhasilan dari seorang caleg yang maju menjadi anggota parlemen adalah tim ses yang loyal dan solid. Nah, buruknya tim menjadi sebab kedua kegagalan dari para caleg ini. Yang ketiga, terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum penyelenggara, KPU maupun Bawaslu, baik di tingkat yang paling kecil di TPS sampai di tingkat nasional. Nah, ini juga kalau kita mendengar di Pileg 2024 ini sering sekali dimunculkan adanya kecurangan, adanya penggelembungan suara, adanya pencurian suara, dan lain sebagainya. Hanya masalahnya satu, kalau kita mau mengklaim terjadi kecurangan, pertanyaannya kita memiliki bukti atau tidak. Percuma kita menyatakan kecurangan kalau kita tidak memiliki bukti, karena bukti inilah yang bisa menjadi alat untuk kita mengadukan dan kemudian merevisi hasil atau menuntut hasil yang sebenarnya sesuai dengan data kita. Kelemahan dari caleg-caleg yang ada kadang-kadang mereka tidak memiliki bukti real untuk bisa diteruskan ke tingkat berikutnya, baik di Bawaslu, KPU, maupun hingga ke MK. Yang keempat, tidak disupport oleh partai politik. Ini sering dikeluhkan juga oleh para caleg yang merasa mereka seharusnya disupport oleh partai politik, terutama support dalam hal dana atau logistik. Sementara partai politiknya
dianggap tidak berkontribusi sama sekali. Nah, teman-teman mesti ingat bahwa pada saat kita bertarung di dalam pileg, itu yang bertarung adalah kita sendiri. Kita jangan pernah menggantungkan nasib kita kepada pihak lain, misalnya seperti partai politik, sponsor, dan lain sebagainya. Kita di dalam pemikiran kita di awal, harus kita sendiri yang maju dengan kemampuan kita sendiri. Jadi salah sekali kalau Anda mau maju, kemudian Anda berpikir bahwa modal saya hanya cuma sekitar 10-20% dari total biaya pemenangan. Sisanya ada sponsor, ada bohir, ada partai politik yang akan menyumbang. Itu salah sekali. Karena Anda hanya satu orang di antara ribuan kader yang harus ditunjang dan dipikirkan oleh partai politik untuk bisa memenangkan. Dan tentu saja mereka akan memikirkan kader-kader terbaiknya. Pertanyaannya, apakah Anda sudah melakukan perilaku sikap sebagai kader terbaik? Nah, mungkin itu belum tentu juga. Tetapi kalau sekali lagi Anda merasa Anda kualifikasi untuk dibantu oleh partai politik, Anda harus berpikir ulang. Karena setiap pileg, setiap orang, dan setiap partai politik hanya memikirkan tentang kepentingannya diri sendiri. Hal kelima dan yang terakhir mengenai masalah waktu, yaitu mereka merasa kurangnya waktu untuk mempersiapkan. Nah, ini bisa terjadi karena banyak hal tentu saja, tetapi saya sering mengingatkan bahwa untuk mempersiapkan diri menjadi seorang anggota dewan, paling tidak Anda harus mempersiapkan diri 1 tahun sebelumnya. Kalau Anda betul-betul baru, Anda mungkin harus lebih lama lagi memulai persiapan-persiapan itu. Sulit sekali membayangkan Anda bisa mendapatkan kemenangan, apalagi Anda baru bergabung di dalam politik, baru masuk dunia politik, Anda menyiapkan diri hanya 3-6 bulan terakhir saja. Karena persiapannya masih banyak. Banyak sekali hal yang perlu Anda pikirkan dan rencanakan dengan baik. Misalnya seperti bagaimana merekrut tim yang baik, bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi, bagaimana menempatkan dan menjalankan strategi yang baik, bagaimana melakukan investasi sosial yang baik, bagaimana kemudian memahami pola perilaku masyarakat, terutama berkaitan dengan politik uang, bagaimana mengantisipasi. Banyak sekali hal yang perlu dilakukan dan perlu dipersiapkan sejak awal untuk Anda maju. Jadi kalau Anda merasa tidak punya waktu atau kekurangan waktu, kok saya hampir yakin Anda memulainya hanya di ujung-ujung. Itu yang paling tidak saya sarankan kalau Anda ingin memulai kembali pertarungan legislatif di 2029. Persiapkan sebaik-baiknya, persiapkan lebih awal, lebih baik. Nah, demikian 5 hal yang menjadi permasalahan atau menjadi sebab kegagalan caleg-caleg yang ada di Pileg 2024. Mungkin Anda memiliki sebab-sebab yang lain, silahkan tuliskan di komen di bawah. Kita bisa diskusikan bersama. Semoga bisa membantu, semoga bisa memberikan pelajaran dan hikmah yang berarti untuk Anda kemudian maju kembali di dalam Pileg 2024. Salam kebangsaan.